Dalam dunia ini, ada satu organisasi pembunuh bayaran yang keberadaannya harus diperhitungkan, baik dari segi keahlian maupun jumlah tugas yang telah mereka selesaikan. Mereka adalah kelompok para pemburu elit, dipimpin oleh Crow. Di antara mereka, ada seorang pria tua, seorang hunter generasi pertama yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya bersembunyi di balik bayang-bayang. Maka ketika tawaran datang dari organisasi sebesar itu, dia tak ragu sedikit pun untuk bergabung. Dalam kelompok ini, ada satu aturan yang tak bisa diganggu-gugat. Kerahasiaan di antara sesama pembunuh adalah segalanya. Begitu seseorang mengucapkan sumpah bisu, hidup dan matinya sepenuhnya berada di tangan organisasi. Kesetiaan mutlak adalah harga yang harus dibayar, sampai kepala terpisah dari tubuh. Selama 15 tahun, pria tua itu setia tanpa sedikit pun berpikir untuk mengkhianati. Namun, setelah berkali-kali menghadapi maut yang nyata, pada suatu hari bibirnya tergerak sendiri. Mad Dog, pria yang kini berdiri di hadapannya, memperlihatkan sosok seorang pembunuh, anggota Bestia. Seorang pembantai berdarah yang dikenal dengan nama Black Mamba. Tak disangka, pria tua itu bersama Sherry ternyata berasal dari organisasi yang sama. Ketika Mad Dog mulai mengajukan pertanyaan, terutama tentang pembunuhan terhadap seorang pemburu bernama Minjun, Sherry merasakan hawa pembunuhan membebani udara. Seolah-olah kepalanya sendiri siap terpisah dari tubuh. Mereka mungkin bagian dari satu organisasi, namun mereka bukanlah rekan dalam arti sebenarnya. Kerjasama sangat langka, kebanyakan bahkan tak mengetahui wajah satu sama lain. Namun ada alasan mendesak mengapa si serigala perlu dikeluarkan dari penjara. Pertemuan 2 tahunan organisasi tinggal seminggu lagi. Perintah mereka jelas, tarik pria itu keluar dan bawa dia ke tempat pertemuan. Segala informasi tentang lokasi dan metode penyusupan akan diberikan untuk membantunya. Di hadapan Mad Dog, pria tua itu membungkuk, memohon untuk diterima sebagai bawahannya. Hamin, yang menyaksikan adegan itu, berseru marah. "Omong kosong apa ini? Hyung!" teriaknya. Mad Dog mempertanyakan sejak kapan aku menjadi Hyungmu. Hamin berani berpendapat bahwa karena Mad Dog menguasai teknik Asura, mungkin Mad Dog terkait dengan guruku, dan dia mendesak Mad Dog untuk menerimanya sebagai murid, meskipun hubungan awal mereka tidak akur. Namun Mad Dog hanya menyuruhnya diam. Mad Dog tahu, bagaimanapun juga, orang-orang ini akan mati di tangan organisasi jika ia tidak bertindak. Maka, mengambil semua risiko, Mad Dog akhirnya menerima mereka sebagai bawahan. Namun, ada satu syarat, sekali pengkhianat, tetap berpotensi mengkhianat. Oleh karena itu, mereka harus mengucapkan sumpah mana, sebuah kontrak magis yang akan menyegel inti mana mereka jika dilanggar. Mereka mengumpulkan mana di inti mereka dan mengucapkan nama Red Ghost dan Sherry Wolf. Mad Dog, dengan tangan terulur, mengulangi nama-nama itu dan menyatakan bahwa mulai saat ini, mereka adalah bawahannya. Harga dari loyalitas adalah perlindungan. Selama sumpah itu mengikat, nyawa mereka aman. Mereka membungkuk dalam-dalam dan berkata serempak, "Ya, Tuan." Hamin di sisi lain mulai berteriak histeris. Ia mengancam akan pergi ke asosiasi jika tidak diterima sebagai murid. Namun, saat Mad Dog meliriknya, Hamin buru-buru meminta maaf. Dengan satu gerakan sederhana, gulungan sihir menghilang dan perhatian kembali terfokus pada misi. Mad Dog akhirnya menyetujui Hamin sebagai muridnya juga. Mata Hamin bersinar penuh sukacita, seakan dunia ini tak lagi punya beban baginya. Kini, dengan 4 orang, cukup untuk menimbulkan kekacauan besar. Hanya diperlukan 1 orang untuk membersihkan jejak mereka. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari dalam penjara. Seorang tahanan melarikan diri dari kendaraan transportasi, seorang yang sangat berbahaya. Kepala penjara datang dengan marah-marah. Mad Dog berpura-pura tak mampu menangkap tahanan tersebut. Jika ingin berbohong, ia tahu perlu usaha ekstra, sebab pihak berwenang tidak akan membiarkannya begitu saja. Biasanya, tahanan yang terbangun akan dikawal oleh 4 hingga 5 petugas. Bahkan untuk transfer tingkat keamanan tinggi, 10 petugas diperlukan. Namun entah kenapa, kali ini hanya 1 sopir yang diminta. Tetap saja tanggung jawab jatuh ke tangan HMCS. Petugas pengawal mengklaim bahwa sebelum kabur, tahanan itu mengaku telah menyuap pejabat tinggi. Namun, tanpa bukti, klaim itu hanya dianggap kebohongan. Semua harus diperiksa tuntas. HMCS pun segera meluncurkan penyelidikan penuh terkait dugaan suap ini. Mad Dog menyelesaikan semua urusan terkait misi pengawalan tersebut.
penyidikan terhadap kelompok pembunuh pun mulai bergerak. Hamin sambil merenung melihat pria tua itu menyesap teh panas, sementara Sherry duduk diam mendengarkan. Ketika Byung-gu hendak menyebutkan sesuatu tentang tahanan yang duduk di sebelah mereka, Mad Dog segera menyuruhnya diam. Semua terjadi karena suatu alasan, kata Mad Dog, suaranya datar. Ia menyilangkan tangan di atas lutut dan mulai memberi instruksi untuk esok hari. Mereka akan menyusup ke pertemuan organisasi pembantai bestia. Acara besar itu akan mengumpulkan sekitar 8 individu yang telah membangkitkan kekuatan tinggi dan mengkhususkan diri dalam memburu para pemburu. Byung-gu tahu betul, untuk operasi sebesar ini, mereka membutuhkan dukungan resmi. Namun tujuan akhirnya tetap sama, pemusnahan. Dan kehadiran mereka akan lebih berdampak daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Ketiadaan Red Ghost dan Sherry Wolf dalam pertemuan itu mengejutkan semua orang. 2 pengkhianat sudah teridentifikasi. Namun, bagi banyak anggota, keduanya tidak tampak seperti tipe orang yang cukup berani untuk mengkhianati organisasi. Maka, kesimpulannya sederhana, mereka harus dieliminasi. Seorang gadis menggenggam rambutnya erat-erat, mulutnya berbisik geram bahwa Wolf adalah pengkhianat. Mereka seharusnya pergi bersama ke negeri itu, katanya lirih, hampir seperti meratap. Keputusan mengenai hukuman tetap berada di tangan sang pemimpin, kepala organisasi. Seorang gadis lain dari kelompok itu tertawa kecil mendengar gumaman itu. Baginya, obrolan semacam ini terasa menghibur di tengah ketegangan. Ketidakhadiran trio itu di pertemuan yang telah lama ditunggu benar-benar membuat semua terpana. Dalam hening yang tegang, pemimpin mereka, yang biasa dipanggil bos, melemparkan pertanyaan kepada seluruh kelompok. Siapa yang punya sesuatu untuk dilaporkan? Di tengah keheningan muncul usulan yang kelam, mengadakan pertarungan sampai mati untuk menentukan siapa yang akan mengurus para pengkhianat. Seperti biasa, humor bos jarang benar-benar lucu. Tapi soal menghukum para pengkhianat, aturan mereka sederhana. Bisa ditunjuk dan dieksekusi kapan saja. Namun, sesuatu terjadi. Alarm berbunyi. Laporan mendadak masuk. Trafik tak dikenal terdeteksi di rute 1 dan 5. Mereka mengutuk nasib sial itu. 5 titik masuk terdeteksi dan setiap titik harus segera diamankan. Sebagian dari kelompok bergerak untuk melakukan pengintaian. Namun, 3 orang, si bos, Hedgehog, dan Black Mamba, memilih untuk tidak bergabung. Mereka tidak tertarik bermain-main dengan anak-anak. Sementara itu, Byung-gu, salah satu pengintai senior, sudah berada di lantai atas mengawasi situasi. Dia mengeluh dalam hati. Seharusnya, kepala para penyusup dibawa kembali untuk diidentifikasi. Aku tak pernah menang lotre, pikir Byung-gu pahit. Tapi sepertinya kali ini aku kena jackpot. Setengah jam sebelumnya, mereka mendekati aula bestia. 5 pintu masuk masing-masing dilengkapi sensor intrusi. Meskipun tata letak area ini selalu berubah, menjadikannya medan yang sulit diprediksi. Semua jalan mengarah ke aula pertemuan pusat, meskipun waktu tempuh berbeda tergantung rutenya. Setiap orang memilih pintu masing-masing, sebab masuk dari satu pintu tidak menjamin keluar dari pintu yang sama. Mad Dog bertanya pada Byung-gu apakah dia membawa radio. Byung-gu mengangguk, mereka masuk satu persatu. Dengan sensor aktif, para penjaga pasti sudah bersiap. Jika bertemu musuh terlalu kuat, protokolnya jelas, hubungi segera dan tahan musuh itu. Jika target bernama Black Mamba muncul, laporan harus dikirim tanpa menunda. Awalnya, semua berjalan lancar. Namun begitu Byung-gu memasuki pintu yang ditunjuk, ia menemui jalan buntu. Ia segera merangkak ke dalam saluran ventilasi terdekat. Tanpa disangka, dia tiba lebih dulu di aula pusat. Sensor di pintu ternyata tidak berfungsi, jebakan klasik untuk menjebak penyusup. Di tempat lain, penjaga bergerak untuk menghadapi para penyusup. 5 pertempuran kecil pecah bersamaan. Panggilan bala bantuan terlalu berisiko. Byung-gu mengambil inisiatif. Ia mengeluarkan bola kecil dari sakunya dan menjatuhkannya ke tanah. Hedgehog mengira itu mainannya yang jatuh, mendekat untuk mengambilnya. Saat ia menyentuh bola itu, ledakan dahsyat mengguncang ruangan. Hedgehog tewas seketika. Tak lama kemudian, seekor tikus kecil, seorang penyusup gesit, masuk ke dalam. Sebuah granat dilemparkan, menghasilkan jebakan mematikan, menyebabkan ledakan besar yang meruntuhkan sebagian langit-langit. Byung-gu jatuh, namun dalam jatuhnya, ia menendang lawannya. Mendarat dengan berat, Byung-gu memandang musuh yang sudah terkapar. Ia kecewa, hanya berhasil menumbangkan 1. Bahkan setelah granat sihir diledakkan,
Granat yang didesain untuk operasi anti-teroris, musuh tetap bertahan, terutama seseorang yang tampak seperti pemimpin. Aneh, pikir Byunggu. Mereka tidak tampak menggunakan kemampuan khusus apapun. Black Mamba, salah satu musuh berwajah ular, mengira tidak mungkin dia datang sendirian. Jangan bilang para pengkhianat menjual kita ke HMCS. Byunggu marah. Kalau memang begitu, lalu kenapa engkau masih di sini? Teriaknya sebelum menyerang. Pisau-pisau dilemparkan dengan kecepatan mematikan ke arah Black Mamba. Seorang wanita berdiri di sisi ruangan, menyesap tehnya dengan santai, menyaksikan pertarungan brutal itu. Pria berkulit keras, yang disebut Black Mamba, mengejek Byunggu. Aku hampir lupa kemampuanmu. Cepat, tapi belum cukup. Tubuhnya diperkuat dengan mana, meningkatkan kecepatan dan stamina ke tingkat yang hampir tak manusiawi. Baginya, ini baru pemanasan. Black Mamba menyerang Byunggu dan menghantamnya hingga menghantam dinding. Tak ingin meninggalkan jejak vital, Black Mamba bertanya pada bosnya apakah ia boleh membunuh Byunggu. Sementara itu, Byunggu berusaha memanggil bantuan lewat radio, namun terjangan keras mendarat sebelum ia sempat selesai. Siapa selanjutnya? Ejek Black Mamba, sambil mendengarkan. Tak lama kemudian, Sherry, seorang petarung yang bisa berubah wujud, bersama Pak Tua dan Hamin, muncul dan langsung menyerang bersama. Mereka menggabungkan kekuatan untuk menyeimbangkan medan pertempuran yang telah terbalik. Bagi Black Mamba, ini sungguh di luar dugaan. Ia tidak menyangka para pembunuh binatang itu dapat disingkirkan begitu mudah dan para penyusup kembali dengan selamat. Sebagai pemimpin seluruh kelompok, si bos merasa ada sesuatu yang tidak beres. Para anggota yang ia pilih seharusnya bukan orang lemah. Black Mamba mengamati luka-luka yang tersebar di medan tempur, jelas ada pertarungan hebat. Namun, mustahil makhluk seperti Tiger atau Grizzly dikalahkan semudah itu. Kecurigaan merayapi pikirannya. Hamin, yang tak bisa lagi menahan emosi, maju menyerang sambil berteriak bahwa Black Mamba berbicara terlalu banyak untuk seorang pembunuh keji. Dengan satu gerakan cepat, Black Mamba mencengkeramnya dan bertanya tajam. Dari gil mana kau berasal? Setelah melemparkan Hamin ke samping seperti boneka, ia menambahkan dengan suara berat. Kau bukan dari HMCS. Apa yang kau lakukan di sini? Hamin terhempas keras ke tanah dan jatuh tepat menimpa Byunggu. Sementara Pak Tua dan Sherry berusaha keras menganalisis situasi, semuanya tetap terasa ganjil. Mereka tampak terlalu tidak terkoordinasi untuk disebut tim. Seperti sekelompok individu terbangun yang baru saja dikumpulkan kemarin, tanpa sejarah atau ikatan apapun di antara mereka. Di sisi lain, Mad Dog menghajar kepala salah satu kaki tangan kelompok bestia. Byunggu bertanya bagaimana mereka bisa bergerak secepat itu, dan Hamin menjawab dengan singkat. Ia mendengar panggilan radio dan segera berlari ke lokasi. Saat bertarung di dekat pintu masuk, Mad Dog tiba-tiba muncul dan memerintahkan agar mereka bergerak langsung ke tengah. Wolf dan Red Ghost pun berada dalam situasi serupa. Apapun yang terjadi, mereka harus menahan Black Mamba sampai sang master tiba. Mereka berharap dapat menangkap individu rank A ini tanpa mengerahkan seluruh kekuatan. Bahkan tanpa harus bertarung langsung melawan Black Mamba. Pak Tua, aku bahkan belum menggunakan skillku. Dan aula konferensi ini ada yang tak beres. Black Mamba bukan makhluk biasa. Dari segi kecepatan dan kekuatan, ia hampir selevel wakil pemimpin, meskipun tak memiliki skill tingkat tinggi. Pastilah ada mekanisme rahasia yang sedang dimainkan. Sementara itu, sang pemimpin kelompok bestia hanya menonton dari jauh, siap menjadi variabel tak terduga kapan saja. Pak Tua mengambil keputusan cepat. Ia sendiri akan mengurus pemimpin musuh, sementara yang lain harus menangkap Black Mamba hidup-hidup. Sherry dan Hamin melanjutkan serangan mereka, memastikan tak ada satupun dari mereka yang meninggalkan tempat itu sebelum sang master datang. Dengan kekuatan penuh, Pak Tua menciptakan formasi rantai yang melilit pemimpin musuh. Di tengah kekacauan itu, sang pemimpin hanya sedikit terkejut, mengejek pilihan buruk mereka. Meski berstatus high ranking awaken, formasi pengikat itu seharusnya cukup kuat untuk menahan siapapun. Dengan senyum mengejek, pemimpin itu berkata, mengkhianati organisasi bukanlah hal kecil, bahkan dengan dukungan kuat sekalipun. Namun saat Pak Tua hendak memastikan kemenangannya, sesosok tubuh melesat dari atas dan menyerang Pak Tua. Mereka semua yakin makhluk itu telah mati, namun Black Mamba dengan kekuatan mengerikannya memutuskan rantai itu seolah-olah tak ada artinya. Dengan suara menggeram, Black Mamba berkata, ini hanya buang-buang waktu. Dalam sekejap, Black Mamba berubah wujud menjadi ular raksasa.
berniat membunuh mereka semua tanpa ampun. Byunggu hendak bergegas membantu, namun Hamin menahannya dengan panik, mengingatkan bahwa ia terluka parah. Bom biasa pun tak akan mampu menembus kulit monster itu. Dengan suara lantang, Hamin berteriak, "Lari!" Sebuah ledakan dahsyat menggelegar, menghantam ruangan itu. Skill Black Mamba, meski serupa dengan milik Wolf, memiliki kerapatan mana yang abnormal. Ditambah lagi, ruangan konferensi ini tampaknya telah disiapkan dengan berbagai jebakan tanah. Dalam kekacauan ini, Hamin, sebagai tank, hanya perlu bertahan sekuat tenaga, mengulur waktu sampai Master datang. Begitupun dengan Sherry, masih bertarung dengan anggota bestia yang lainnya. Di tengah pertarungan yang semakin tinggi, pisau Byunggu meluncur cepat, menghantam tangan Black Mamba. Dari kilatan hijau yang muncul, Byunggu menduga ia menggunakan sihir elemen. Namun, Black Mamba membalas dengan menciptakan gempa kecil. Sebuah batu raksasa meluncur dari atas, nyaris menimpa Byunggu. Hamin berteriak, mengingatkan Byunggu untuk tetap fokus. Black Mamba, dengan kekuatan brutalnya, melempar batu itu kembali, menghempaskan Hamin mendalam di lantai. Banyak pemburu cahaya kerap salah menilai. Jumlah mana dan peringkat skill bukanlah satu-satunya penentu kemenangan. Tempat ini adalah sarang kami. Mereka telah masuk dengan sukarela, dan kini sulit untuk keluar hidup-hidup. Dengan suara dingin, Black Mamba mengejek. "Apa kau pikir kami tidak menyiapkan tindakan darurat untuk melindungi markas ini?" Ia mengungkapkan bahwa seluruh lantai ruangan ini dilengkapi dengan mekanisme penghancuran diri dan formasi penguatan. Ini adalah jebakan sempurna. Ia menambahkan, dengan niat membunuh yang nyata, hentikan perlawanan bodoh kalian dan mati saja dengan tenang. Namun, dalam sekejap insting pembunuh Black Mamba aktif. Ruangan seketika dipenuhi asap putih. Mad Dog berlari dengan kecepatan luar biasa. Dengan teriakan penuh amarah dan kepuasan, ia melompat dan mencengkeram leher ular itu, lalu menghempaskan ke tanah, membangkitkan kegembiraan dalam dirinya karena akhirnya ia menemukan dan menghadapi si bajingan yang selama ini mereka buru. Dengan satu tarikan penuh amarah, Mad Dog menyeret Black Mamba dan menghantamkan ke pintu dengan keras. Dentuman menggema, mengundang kemarahan Hedgehog yang berseru tajam. "Siapa kau sebenarnya?" Pertarungan pun berlanjut dengan intensitas membara. Hedgehog menghadapi serigala buas yang datang bersamanya, sementara Mad Dog berjalan tenang di tengah kekacauan, menjalankan balas dendamnya. Sang pemimpin kelompok itu tampak bingung, tak percaya bahwa Mad Dog telah menetralisir semua sihir pelindung yang melingkupi tempat itu. Ia melihat sorot mata Mad Dog dipenuhi kemarahan, dendam, dan kebencian. Apa yang baru saja terjadi sungguh luar biasa. Fasilitas dan senjata pembunuh bernilai jutaan itu baru saja berubah menjadi tak berarti di hadapan Mad Dog. Black Mamba, sang pembunuh ulung, akhirnya sadar. Ia bangkit, tersentak oleh perlakuan kasar yang diterimanya, namun siap melanjutkan perlawanan. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa Mad Dog lah sosok misterius yang telah menghancurkan para pemburu iblis dan mengumpulkan orang-orang ini. Mad Dog menegaskan, dia adalah tersangka dan tidak ada guna menyangkalnya. Sang pemimpin pun menuduh bahwa Mad Dog datang khusus untuk dirinya, menuntut jawaban. "Apa yang kau lakukan padanya?" Jawaban Black Mamba begitu dingin, "Tidak ada. Aku hanya menjalankan perintah." Namun, kenyataannya jelas. Mad Dog datang demi balas dendam. Black Mamba dikenal sebagai pembunuh yang tak pernah meninggalkan jejak. Tapi dia mulai memahami. Mad Dog telah menemukan celah, dan kini dia datang menuntut jawaban. Seketika, kilatan kuning mengeliling Black Mamba. Sang pemimpin mencoba menghentikannya, namun suasana sudah terlalu tegang. Semua orang membeku dalam keheningan, menanti apa yang akan terjadi. Pemimpin itu, seorang perempuan, mengangkat tangannya tinggi, menunjukkan bahwa dia tidak berniat menggunakan sihir. Dia hanya ingin mengajukan satu pertanyaan. Orang itu, sebenarnya dia itu apa? Pertanyaan itu menggema di seluruh ruangan, mengusik hati setiap lawan yang berdiri di sana. Tak lama, kutukan sihir yang pernah diletakkan Black Mamba sebelumnya berubah menjadi perangkap yang kini justru melawannya. Kecepatan serangan Mad Dog melampaui semua yang biasa dilakukan oleh seorang pemburu jarak dekat. Tubuh Black Mamba terpental, menabrak dinding hingga retak dan kembali memuntahkan darah. Ia terguncang. Belum pernah ia melihat seseorang seperti Mad Dog, bahkan di antara para pemburu peringkat atas sekalipun. Tapi identitas Mad Dog tetap menjadi misteri. "Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa kau terus mengejarku?" Mad Dog terus menyerang tanpa henti.
Ia menginjak kepala Black Mamba, menekan hingga hampir menghancurkannya. "Aku yang bertanya di sini," katanya dingin. Meski perlakuannya brutal, ada sedikit kelembutan yang aneh, seolah masih menahan diri. Black Mamba memohon agar Mad Dog berhenti, tapi Mad Dog justru membungkam mulutnya, lalu menarik kepalanya ke atas. "Siapa yang menyuruhmu membunuh pemburu bernama Min Jun?" tanyanya, menggambarkan sosok Min Jun dengan detail. Reaksi Black Mamba seketika menunjukkan bahwa nama itu bukan nama asing baginya. Black Mamba tahu, Min Jun adalah seseorang yang sangat berarti. Black Mamba tersenyum licik. Dengan cepat, dia menyemburkan racun ke wajah Mad Dog, menyatakan bahwa telinganya akan meleleh dan tak akan bisa mendengar pengakuannya. Pembunuh tidak bisa membocorkan identitas kliennya. Mad Dog, dengan dingin, menghapus racun dari wajahnya. Ia menyembuhkan dirinya sendiri lalu mengambil keputusan. Ia tidak akan mendapatkan jawaban dari Black Mamba. Maka, dia tinggalkan sang pembunuh di ruangan itu untuk membusuk. Namun apa yang dilihat Black Mamba kemudian membuat matanya hampir melotot. Di hadapannya berdiri seorang penyembuh, seorang yang selama ini hanya menjadi rumor. Black Mamba menoleh ke sang pemimpin perempuan untuk meminta bantuan, namun ia pun telah terkepung. Akhirnya Black Mamba menyerah. Ia bersedia bicara. Namun sebelum selesai mengucapkan perkataannya, Mad Dog membunuh Black Mamba lebih dulu dan menebak dalangnya. Pandemonium. Sang pemimpin perempuan hanya mengangguk. Ia mendorong orang-orang yang menahannya, lalu membuka tudung jubahnya. "Aku tahu siapa engkau," ucapnya. "Kau adalah Min Siwu, hunter generasi pertama yang menghilang 10 tahun lalu, si anjing gila Mad Dog." Mad Dog membalas dengan satu pertanyaan tajam. "Apa kau juga bagian dari Pandemonium?" Dia menjawab tidak. Kelompoknya terdiri dari banyak pembunuh, tapi mereka tidak menerima permintaan pribadi. "Kami hanya alat," ujarnya datar. Namun, dia menebak identitas Pandemonium berdasarkan kekuatan dan pengetahuannya. Kakaknya pernah bercerita tentang pemburu generasi pertama yang menggunakan sihir penyembuhan aneh. Hanya satu orang yang cocok dengan deskripsi itu. Mad Dog masih ragu apakah dia benar-benar tidak tahu atau hanya berbohong. Tapi sang pemimpin perempuan menegaskan bahwa dia tak berdusta. Anehnya, semua orang seakan melupakan eksistensi Mad Dog. Meskipun pada akhirnya, itu tak lagi penting. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar menyilaukan seluruh ruangan. Tubuh mereka terlempar keluar jendela, menggantung di udara. Hedgehog dan si bos muncul kembali untuk memastikan. "Kau akan mengejar kami?" Mad Dog menggeleng. "Tidak. Jika dia mengejar, sihir penghancur yang tertanam di lantai akan aktif, dan mereka semua tak punya cukup kekuatan tersisa untuk menahannya." Sebelum pergi, perempuan itu menciptakan portal. Ia melambaikan tangan dan berkata, "Sampai jumpa lagi." Byunggu menghubungi Mad Dog sesudahnya. "Kita telah mendapatkan apa yang kita cari, dan kini waktunya membersihkan jejak." Namun, Mad Dog menyadari sesuatu yang lebih besar sedang menanti. Mad Dog menatap layar laptopnya dengan sorot mata kosong. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu, 20 tahun silam, saat dunia mulai runtuh. Saat itu, gerbang pertama terbuka di bumi, dan darinya mengalir berbagai hal asing dan berbahaya. Mana, sumber segala kekuatan, monster-monster buas, batu sihir, serta sumber daya langka yang tak terhitung jumlahnya. Bersamaan dengan itu, hadir pula ras iblis, makhluk dari dimensi lain yang secara alami mahir dalam manipulasi mana. Setiap iblis tampak seolah telah terbangkitkan, menguasai keterampilan yang seharusnya hanya dapat dicapai oleh manusia terpilih. Setelah kemunculan gerbang, para iblis memanfaatkan kekacauan untuk menyusup ke bumi. Dengan menyamar sebagai pengawas dari dimensi tinggi, mereka tidak hanya mengendalikan gerbang-gerbang itu, tetapi juga menjadikan umat manusia yang peradabannya lumpuh akibat serangan mana dan monster sebagai ras rendahan. Mereka mendirikan markas utama, Kastel Raja Iblis, tepat di tengah-tengah benua. Iblis-iblis itu memonopoli semua gerbang, bertindak seakan dunia ini milik mereka. Beberapa manusia pun menyerah, bersumpah setia pada Raja Iblis dan membentuk kelompok bernama Pandemonium. Namun, tirani itu tidak berlangsung lama. Generasi pertama para hunter yang berhasil menguasai mana bangkit melawan. Perang pun pecah. Perjuangan umat manusia melawan para iblis demi bertahan hidup di bumi. Pada akhirnya, manusia keluar sebagai pemenang. Kekacauan pun mereda. Sudah 10 tahun berlalu sejak Mad Dog mengalahkan 4 pembantai iblis dan terlempar ke dalam celah dimensi. Pandemonium telah dihancurkan. Namun kini,
Nama itu kembali disebut-sebut. Mad Dog bertanya kepada Frey, iblis yang ada di dirinya. Iblis juga ada di dunia tempat kita dulu berada, meski wujudnya sedikit berbeda, katanya. Dari semua ras yang pernah kutemui, iblis adalah yang paling sering muncul. Mereka bahkan memperbudak subspesies dan menggunakan naga sebagai pelayan. Dimanapun mereka berada, perilakunya tetap keparat. Frey, iblis yang menemaninya kini tak punya ingatan sebelum bertemu Mad Dog. Hanya ada perasaan bahwa rasnya telah mencuri sesuatu. Setelah 100 tahun hidup bersama mereka di dunia lain, satu hal yang bisa ia pastikan. Mereka memang bajingan sejati. Mad Dog tahu bahwa 10 tahun lalu, ia terlalu fokus membunuh untuk memahami hakikat iblis sesungguhnya. Di dunia lain, mereka hanya bertemu pelayan-pelayan iblis dan waktunya habis hanya untuk bertahan hidup. Ia menyadari bahwa struktur mana iblis berbeda dengan manusia. Kini mereka bahkan lebih ahli dalam meniru manusia dibandingkan 1 dekade silam. Saat Mad Dog masih tenggelam dalam pikirannya, Min Si-jun, adiknya, masuk ke ruangan. Tanpa basa-basi, ia langsung bertanya, "Kali ini kau bikin masalah apa lagi? Dan kenapa tiba-tiba sewa kantor?" Mad Dog menjawab ringan, "Bukan apa-apa, cuma sedang mencari jejak Min-jun." Min Si-jun melongo, mengetahui bahwa Mad Dog dan rekan-rekannya telah menghancurkan organisasi pembunuh bayaran yang menerima pesanan untuk membunuh para hunter. Ia bertanya-tanya siapa yang sebenarnya mereka incar, hingga Mad Dog ingin merahasiakan ini dari asosiasi dan guild lain. Kekhawatiran Min Si-jun muncul. Mad Dog belum pulih sepenuhnya, dan ia tidak ingin kakaknya terburu-buru bertindak. Yang lebih penting, Choi Daeso belum boleh tahu Mad Dog telah kembali. Namun Mad Dog menenangkannya. Tak ada catatan yang bisa menghubungkannya dengan kejadian itu, dan ia memang berencana menemui Choi Daeso. Tapi Min Si-jun tetap tak puas. Dunia telah banyak berubah selama 10 tahun terakhir. Ia takut Mad Dog tak menyadari bahayanya. Dengan cenggiran malas, Mad Dog mengacak rambut adiknya. "Tenang saja," katanya. "Yang penting, aku tepati janjiku." Sebagai gantinya, Mad Dog harus melatih para rekrutan baru. Min Si-jun mengingatkannya akan Lilo, seorang hunter muda dengan kemampuan awakening yang lebih sulit dari perkiraan. Mad Dog menggaruk telinga dan mengangguk setuju. Lalu dengan santai ia berkata, "Kau punya makanan? Aku lapar banget." Min Si-jun mendelik. "Berapa banyak kau bisa makan? Apa kau lubang hitam berjalan?" Mad Dog menduga rasa laparnya ada kaitannya dengan Frey. Tapi ia segera mengalihkan perhatian, menelepon atasannya untuk memastikan namanya tetap dirahasiakan dari kasus tersebut. Ia berteriak ke telepon, "Apa kau tahu betapa besar kasus ini?" Sindikat pembunuh hunter, HMCS, menanganinya sendirian. Di kantor, pemimpin mengucapkan terima kasih karena Mad Dog tak mencantumkan namanya. Direktur cabang sedang memantau mereka, dan Byung-gu nyaris tak bisa menjelaskan bagaimana dia bisa menghabisi semua pembunuh itu sendiri. Telepon berdering tak henti-henti. Mad Dog hanya menyarankan agar cerita diselaraskan dengan pihak White Lion Guild. Meski Guildmaster ingin melindungi Mad Dog, namun setelah insiden kaburnya para tahanan, mungkin sudah saatnya Mad Dog turut campur. Ketika kembali ke ruangan, Min Si-jun kembali bertanya siapa yang menelepon. Namun Mad Dog mengelak dan hanya berkata bahwa ia sangat menyukai pekerjaannya. Lalu ia bertanya soal perkembangan terakhir mengenai iblis. Min Si-jun menjelaskan bahwa setelah 4 raja iblis menghilang, mereka menawarkan perjanjian damai. Usai perjanjian, mereka mendirikan lembaga riset di benua kutub untuk meneliti mana yang bocor ke bumi. Selama bertahun-tahun, para iblis tak menimbulkan masalah berarti. Beberapa negara bahkan bekerja sama dengan mereka dalam penelitian. Kini, mereka nyaris tak terlihat. Banyak orang mengira iblis hanyalah legenda urban. Mad Dog hanya bisa menggeleng. Kedengarannya konyol. Di dunia kita, iblis bukan bahan tertawaan. Ia tahu tidak semua iblis sama. Sama seperti manusia, ada juga sampah di antara mereka. Ia teringat pada Crow, seorang wanita dengan aura mana yang menyerupai iblis, tapi ada sesuatu yang berbeda padanya. Mungkin ia campuran manusia dan iblis. Kini sudah 20 tahun berlalu sejak gerbang pertama dibuka. Mad Dog menggenggam sebuah foto. Ia sempat berpikir bahwa semua ini hanyalah bentuk dendam terhadap kematian Min-jun. Tapi semakin ia mengikuti jejak yang ditinggalkannya, semakin ia sadar. Perjuangan ini akan berlangsung jauh lebih lama dari yang ia bayangkan. Suasana ruangan sunyi. Hanya napas para peserta latihan terdengar,
berat dan terputus-putus seiring mereka mencoba menenangkan pikiran. Mad Dog berdiri di tengah, matanya tajam mengamati mereka satu persatu. Fokuskan pada peredaran mana dalam tubuh kalian. Rasakan alirannya, biarkan ia membentuk dantian, perintahnya tegas namun tenang. Di antara mereka, Hamin tampak gelisah. Ia duduk bersila, mata tertutup, tetapi keningnya mengerut dalam kebingungan. Mad Dog, panggil Hamin, membuka matanya. Bukankah kebangkitan kekuatan terjadi saat adrenalin memuncak? Dalam pertempuran, bukan dalam meditasi. Mad Dog memutar tubuhnya, menjitak muridnya, lalu ia meledak. Bukankah kalian sendiri yang memintaku untuk melatih kalian? Suaranya menggema. Sekarang semua orang hanya tahu mengeluarkan mana tanpa mengerti apa itu kendali. Hanya karena kalian mendapatkan skill pertama kalian di menara pelatihan atau di dalam gerbang buatan. Bukan berarti kalian paham apapun. Mad Dog menghela napas dalam-dalam, mencoba menahan kemarahannya. Kekuatan sejati tidak datang dari seberapa keras kau berteriak atau seberapa cepat kau bergerak. Itu tergantung sepenuhnya pada bagaimana kau membakar bahan bakarnya. Mana? Saat seseorang pertama kali merasakan mana, akan terbentuk ruang penyimpanan dalam tubuhnya. Disitulah mana berkumpul dan beredar. Ruang itu, itulah dantian. Suasana mencekam. Semua mata kini tertuju pada Mad Dog. Dantian ini bangkit sesuai dengan karakteristik individu. Ia kemudian mewujud ke dunia luar dalam bentuk skill. Kepadatan skill bergantung pada seberapa efektif seseorang mengontrol mana dalam dantiannya. Melalui latihan terus-menerus, kapasitas dantian akan berkembang. Bahkan, bisa terbuka dantian tambahan. Kalian lupa, manusia baru mengenal mana selama 20 tahun. Itu kekuatan asing. Harus dipahami, bukan hanya digunakan. Hamin menunduk. Perlahan, ia mulai mengerti. Dalam diam, ia menyadari bahwa kunci dari semua ini mungkin memang terletak dalam meditasi. Sekarang diam dan fokus, seru Mad Dog. Besok aku akan membawa tubuh kalian ke batas kematian. Malam itu, saat suasana mulai tenang, Mad Dog dan Hamin melangkah keluar dari ruang pelatihan. Di lorong, mereka berpapasan dengan Byunggu yang tampak kesal. Akhirnya ketemu juga. Kenapa kau tak menjawab panggilan? Hah, gerutu Byunggu. Mad Dog hanya mengangkat bahu. Kau menelepon seperti penguntit. Siang malam, aku malas angkat. Ini penting, direktur cabang mencarimu. Kita harus ke kantor sekarang. Mad Dog mengerutkan alisnya. Apa yang dia mau dariku? Byunggu menggeleng. Kurasa ada hubungannya dengan insiden di penjara Incheon. Mereka melangkah cepat menuju kantor. Di sana, dua pria sedang berteriak-teriak. Ketika mereka melihat Byunggu, mata mereka membelalak. Hei, tim Gangbuk, sejak kapan kalian jadi yang utama di kota ini, hah? Seong, kau baru saja kembali dari perjalananmu, melintas dan menatap Byunggu. Ia segera berjalan menghampiri dan menyapa Byunggu, takut memicu keributan. Tapi rasa ingin tahunya muncul dan bertanya, ini pasti si pemula yang membuat keributan. Mad Dog mengusap telinganya malas ketika mendengar komentar sarkastik bahwa tim Gangbuk suka merekrut orang aneh. Byunggu menggeleng, lupakan saja. Omong kosong. Kami baru tiba dari Jepang sekarang. Tak bisa disalahkan kalau mereka iri. Kita keliling dunia, mereka begadang tangkap pelarian kampung. Mereka dihampiri juntai yang menyesuaikan kacamatanya. Kita memang dari tim berbeda, tapi kita senior. Seharusnya kalian tahu sopan santun. Mad Dog tertawa sinis, lalu menyesuaikan kacamata tak kasat matanya dengan jari tengah, menirukan juntai. Kalau begitu, minggir. Kalian menghalangi jalan. Suasana langsung tegang. Juntai mulai mengumpulkan mana, siap bertarung. Byunggu mencoba menenangkannya, tapi percikan konflik sudah menyala. Pemula itu hanya berbicara omong kosong. Byunggu membalas, tapi aku tidak dengar apa-apa. Seong makin kesal, karena orang-orang di sekitarnya melihat. Seong bahkan menyarankan menyelesaikan ini dengan duel. Kita lihat siapa yang sebenarnya menguasai tempat ini. Hingga tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundaknya. Sebuah suara berat dan tenang berkata, kau ingin tahu siapa yang berkuasa di sini? Aku. Semua menoleh serempak. Seong dan Juntae refleks berteriak. Direktur cabang? Direktur hanya mengangguk. Sekarang aku tahu kenapa kalian lambat. Mad Dog adalah tamu istimewa. Direktur Geonho langsung merangkul Mad Dog dan memanggil stafnya. Siapkan makanan enak. Seong masih ingin berbicara, mencoba menjelaskan. Tapi sang direktur memotong. Aku tahu soal permintaanmu di Jepang, Seong. Kalau kau ingin jadi orang besar,
mulailah dengan menyelesaikan pekerjaanmu dengan benar. Jangan buang waktu dengan omong kosong. Seketika tim Gangnam terpaku membisu. Tatapan semua orang kini beralih ke Mad Dog. Siapa pria ini sampai direktur bicara padanya seperti itu? Saat mereka duduk, Mad Dog bertanya, "Kenapa aku diundang?" Direktur Gyeonho menjawab, "Karena aku ingin menanyakan soal misi pengawalan di penjara Incheon." Byung-gu tampak tegang. Ia tertarik dengan misi pengawalan ke penjara Incheon. Setelah insiden binatang buas, kekuasaan penyelidikan dipindahkan. Kasus korupsi akan ditangani terpisah. Tapi mereka tak bisa mengabaikan seseorang yang cukup kuat untuk mengalahkan Gert dari Red Guild. Tidak mungkin seseorang seperti itu gagal menangkap pelarian biasa, ujar Direktur Gyeonho. Byung-gu diminta keluar ruangan. Direktur Gyeonho menatap Mad Dog dalam-dalam. "Aku bukan orang yang tak masuk akal. Aku mengenal Hunter Byung-gu. Dia kompeten. Tapi bahkan aku sulit percaya dia menghancurkan sindikat pembunuh sendirian. Kau pasti punya petunjuk. Jika kau mengaku menyerahkan informasi organisasi, hukuman kalian mungkin bisa dikurangi. Tapi kami tak bisa menutup mata. Terutama jika melibatkan orang misterius sepertimu. Jadi aku menghubungi kenalan lama. Ternyata dia cukup mengenalmu dan dia sangat ingin bertemu." Saat Mad Dog hendak menjawab, pintu terbuka. Seorang pria memasuki ruangan. Aura kekuatan dan karisma menyelimuti sosok itu. Seorang legenda dari generasi pertama Hunter, salah satu dari 3 pembela Korea. Master dari Guild Warrior Hunter Do Kang-ho. Bertahun-tahun telah berlalu. Kang-ho hampir tidak mempercayai telinganya ketika mendengar kabar bahwa Mad Dog telah kembali. Selama ini, ia yakin bahwa temannya itu telah mati. Dunia telah banyak berubah sejak terakhir kali mereka bertemu. Kang-ho, yang dulu dikenal sebagai Sword Demon, adalah salah satu pemburu generasi pertama dan salah satu dari 3 penyembah. Rekan seperjuangan Mad Dog di masa lalu. Tapi kini, 10 tahun kemudian, Mad Dog muncul kembali. Dengan wajah yang sama sekali tidak menua, tanpa satu kerutan pun. Seolah waktu tak pernah menyentuhnya. Selama Mad Dog menghilang, murid-muridnya mencari ke seluruh dunia, menolak percaya bahwa sang guru telah tiada. Namun saat mereka berkumpul kembali, Mad Dog mengalihkan pembicaraan dan menyarankan mereka memesan sebotol lagi. Tapi kenyataannya, mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Mad Dog telah menghabiskan 100 tahun di dunia lain. Sulit membayangkan penderitaan macam apa yang ia alami selama itu. Ia menceritakan saat ia membunuh 4 iblis dari dimensi keempat. Peristiwa itu mengaktifkan sihir lintas dimensi. Dan kemudian Kang-ho menyampaikan kabar mengejutkan. Raja Iblis masih hidup. Wajah Mad Dog membeku. Raja masih hidup? Katanya tak percaya. Tapi meski begitu, manusia dan iblis telah menandatangani perjanjian damai. Mad Dog marah. "Bagaimana kalian bisa mempercayai makhluk semacam itu?" Katanya penuh emosi. Namun Kang-ho menjelaskan bahwa sang raja kini hanya tersisa dalam bentuk potongan tubuh tak utuh. Sisa-sisa dari mayatnya. Saat kau masih di bumi, perang antara manusia dan iblis sudah menciptakan jurang yang dalam selama bertahun-tahun. Tapi setelah kau mengalahkan Raja Iblis dan menghilang, iblis langsung mengusulkan perjanjian damai. Mereka menyatakan bahwa perang itu sepenuhnya keinginan Raja Iblis, bukan kehendak seluruh spesies iblis. Mad Dog kesal, omong kosong. Mereka pasti merasakan krisis setelah pemimpin mereka tumbang. Sejak gerbang dimensi pertama muncul, dunia telah kacau. Serangan monster tak henti-henti membuat komunikasi dan kelangsungan hidup menjadi tantangan berat. Para terbangkitkan, mereka yang mendapatkan kekuatan dari mana, mulai kehilangan kendali. Ketertiban masyarakat hancur, dan dalam kekacauan itu, perang antara manusia dan iblis meletus. Lelah dan putus asa, para iblis justru yang pertama mengusulkan perjanjian damai. Mereka menawarkan bantuan untuk memperbaiki kerusakan, mengajarkan cara menutup gerbang, dan sebagai gantinya meminta wilayah di kutub utara, serta sisa jasad Raja Iblis. Dunia menyambut janji akan pemulihan cepat. Perjanjian akhirnya diterima. Perwakilan pemburu dari seluruh negara berkumpul, dan Choi Dae-so, salah satu pemburu generasi pertama, menandatangani kontrak itu. Setelah itu, para iblis tidak pernah melanggar perjanjian. Mereka tetap berada di wilayah mereka dan tidak memicu masalah baru. Tentu saja, banyak pemburu lama yang tetap curiga. Tapi setelah pusat peperangan lenyap, orang-orang hanya ingin lari dari kenangan itu. Kini, komunikasi telah pulih. Dunia mulai stabil. Minat publik terhadap iblis pun memudar. Kang-ho sendiri tak punya kecurigaan serius terhadap gerak-gerik para iblis.
Namun melihat Mad Dog kembali, semuanya terasa aneh. Mad Dog, sang legenda, telah hilang dari semua catatan selama 10 tahun. Bahkan di antara generasi pemburu pertama, beredar rumor bahwa Choi Dae-so terlibat dalam penghilangan Mad Dog. Bagi generasi kedua dan selanjutnya, nama Mad Dog bahkan hampir tak dikenal. Bahkan dirinya sendiri mengaku tak bisa mengingat wajah Choi Dae-so dengan jelas. Sampai mereka bertemu hari ini. Mereka dulu bertarung bersama, berjuang berdampingan sebagai bagian dari 3 penyembah. Bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu hanya dalam 10 tahun? Gumam Kang Ho. Mad Dog mulai mencurigai adanya negosiasi rahasia antara Choi Dae-so dan iblis untuk menyingkirkannya. Apapun mungkin terjadi demi kekuasaan. Jika memang benar Choi Dae-so mengkhianatinya, maka niat itu pastilah lebih besar dari sekadar balas dendam atas kematian Raja Iblis. Tapi sampai sekarang, iblis tidak menunjukkan niat jahat. Justru mereka membantu manusia beradaptasi dengan mana. Sulit menyalahkan mereka. Mad Dog teringat murid-muridnya. Mungkin mereka tahu lebih banyak. Tapi semua telah pergi, tumbuh dewasa, dan berubah. Dunia tak sama lagi. Lalu ia mengingat Kang Hwa. Dulu hanyalah seorang pemula hijau, kini telah menjadi pemburu peringkat es dan pemimpin Guild Azure Flower. Kang Hwa selalu mengagumi Mad Dog, namun kini justru berada di bawah komando Choi Dae-so. Apa yang membuatnya berubah haluan? Mad Dog tidak bisa memahaminya. Ketika Kang Ho mengeluh bahwa anggur yang mereka minum itu mahal, Mad Dog hanya merespons hambar. Lidahnya seolah mati rasa. Mungkin karena kamu tak menua, rasa lidahmu ikut beku, kata Kang Ho, berusaha bercanda. Mereka tertawa kecil mengenang Min Si-jun, adik kecil yang mungkin kini sudah tumbuh besar. Tapi jika dulu ia sebesar semut, sekarang mungkin ia sebesar singa. Penuh perlindungan berlebih dari semua pihak. Tanpa mereka sadari, dari jendela, seseorang memotret mereka secara diam-diam dan mengirimkan ke bosnya. Orang itu mengenal wajah Mad Dog. Dia tertunduk, terus mengamati layar handphonenya. Melihat foto yang dikirimkan, Kang Hwa terdiam. Ia mengenali wajah itu. Mad Dog benar-benar kembali. Ia merasa ini akan terjadi. Rumor dari Guild Empire mengenai ada keributan di menara. Pelatihan akhir-akhir ini bukanlah kebetulan. Ia bersandar di dinding, lalu merosot jatuh sambil berbisik. Dia benar-benar kembali, guruku. Air mata pun mengalir di pipinya. Semenjak Kang Hwa pindah ke bawah komando Choi Dae-so, Min Si-jun berhenti membagikan informasi. Meski dunia mengira Mad Dog telah tiada, Kang Hwa tidak pernah menyerah. Ia mencari kemana-mana, namun tak pernah menemukan jejaknya. Tapi kini, wajah itu kembali menghantuinya. Ia mengusap air mata, berdiri dan bersiap untuk menemuinya. Namun di ujung koridor, suara memanggilnya. Kang Hwa. Ia menoleh. Di hadapannya berdiri Choi Dae-so. Tuan, katanya dengan suara tertahan. Tidak perlu formal. Di tempat pribadi, kamu bisa memanggilku paman, ucap Choi Dae-so sambil tersenyum dingin. Kau mau kemana terburu-buru begitu? Kang Hwa mencoba menyembunyikan kegugupannya. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tenang. Tidak ada yang penting, hanya urusan kecil. Choi Dae-so meletakkan tangan di bahunya. Matanya tajam meneliti wajah Kang Hwa. Sudah lama aku tidak melihat ekspresimu seperti ini, katanya. Kau bahkan tetap dingin saat ibumu meninggal, tapi sekarang kau terlihat sangat cemas. Lalu, dengan suara rendah, seolah hanya untuk dirinya sendiri, Choi Dae-so bergumam. Jadi, bajingan itu benar-benar kembali. Dan ketakutan di mata Kang Hwa tak kunjung surut. Kang Hwa tampak seperti hendak lari, persis seperti seekor anjing yang baru menemukan tuannya. Naif dan bodoh, pikir Choi Dae-so, meski ia berasal dari klan yang telah ia singkirkan dari hidupnya. Namun satu hal tetap tak berubah. Kang Hwa adalah keponakannya, satu-satunya putri dari saudara perempuannya. Dan karena itu, mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dengan satu gerakan tegas, Kang Hwa menepis tangan Choi Dae-so. Ia tak datang dengan kerelaan hati dan ia ingin dunia tahu itu. Sejak awal, Kang Hwa hanya punya satu tujuan, mencari tuannya. Choi Dae-so tahu ini. Ia bahkan menjadi tersangka utama di mata semua orang. Tapi, walau mengerti bahwa Kang Hwa hanya berpura-pura, ia tetap menerimanya. Alasannya sederhana, Kang Hwa telah tumbuh menjadi pemburu yang mumpuni. Dan dalam dunia ini, setiap pemburu adalah aset yang tak ternilai. Choi Dae-so tak akan membuang pekerja berguna, apalagi yang masih memiliki ikatan darah, walau ia berasal dari seseorang yang ia anggap bajingan. Namun, pada saat yang paling sulit,
Justru Choi Dae-so yang meninggalkan Kang Hwa. Ia tak pernah menganggapnya keluarga. Bagi Kang Hwa, hanya satu orang yang pantas disebut tuan, satu orang yang membesarkannya dan membentuknya menjadi seperti sekarang. Ironisnya, orang itu bahkan tak tahu bahwa murid yang ia latih adalah putri dari seorang penjahat keji. Kang Hwa memahami dengan sangat baik betapa kejamnya Mad Dog terhadap para kriminal. Dan ia pun sadar, jika kebenaran terungkap, ia tak tahu apa yang akan dilakukan Mad Dog terhadapnya. Walau ia berusaha terlihat tenang, seolah hubungan mereka seperti ayah dan anak, kenyataannya berbeda. Tangan Kang Hwa mengepal erat. Ia berdiri kaku di lorong panjang itu, menggumamkan satu kata penuh kebencian, bajingan. Hari pelatihan pun tiba. Lilo dan rekannya, Kim, menghampiri Mad Dog untuk melaporkan kehadiran mereka. Desas-desus telah menyebar bahwa Mad Dog sendiri akan memimpin latihan gabungan hari ini. Seorang pria dalam kostum beruang, Sherry, menyambut mereka dengan rasa penasaran. Mad Dog memperkenalkan mereka pada semua peserta, menjelaskan bahwa hari ini mereka akan berlatih bersama. Dengan sopan, Lilo dan Kim memperkenalkan diri. Lilo menyampaikan harapan agar mereka dibimbing dengan baik. Patua menatap mereka dengan tatapan menilai, lalu tersenyum manis. Ia menyebut Lilo sebagai gadis yang cantik dengan sorot mata tajam. Ia tak ragu sedikit pun bahwa Lilo memiliki potensi besar. Lilo, yang tampak tak sabar, ingin segera menunjukkan kemampuannya. Sherry, pria dalam kostum beruang, sebenarnya tidak diizinkan memperlihatkan wajahnya. Baginya, pelatihan ini lebih seperti kerja sosial. Sebab, jika ia melakukan kesalahan, nyawanya taruhannya. Ketika mereka mendekati gerbang dimensi, rasa gugup menyelimuti semua orang. Mad Dog menenangkan mereka dengan menjelaskan bahwa gerbang ini hanyalah portal penghubung antar dimensi. Pada dasarnya hanyalah pintu. Namun Kim tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Ia tahu ada kasus di mana orang masuk ke sana dan tak pernah kembali. Kini manusia memegang kendali atas gerbang-gerbang yang dulu dianggap bencana. Mereka berubah menjadi ladang bisnis yang menguntungkan, batu mana, inti monster, bahkan bangkai mereka adalah sumber daya berharga. Mad Dog melangkah pertama kali. Sorak kagum terdengar dari para peserta. Namun, tak lama kemudian, beberapa mulai merasa mual. Itulah yang disebut penyakit gerbang. Mad Dog, yang muak dengan pendidikan modern, melihat ini sebagai perbedaan generasi. Sistem telah terlalu menstandarkan semuanya, termasuk pelatihan. Mereka yang naik pangkat diukur dari hasil ujian, sementara keterampilan nyata baru dipelajari setelah masuk ke dalam guild. Menurut Mad Dog, membunuh puluhan monster hanya menghasilkan generasi pemburu biasa, yang akan musnah sekali hantaman besar datang. Sebelum memulai misi sesungguhnya, Mad Dog ingin melihat sejauh mana kemampuan mereka. Kim mengikuti perintah, namun merasa tak nyaman dilatih oleh orang-orang yang bahkan belum mampu memanifestasikan kekuatan mereka dengan benar. Lilo pun tak sempat memahami kekuatannya sendiri. Ia langsung terlempar beberapa meter hanya karena gelombang kejut dari percobaan pertamanya. Mad Dog kecewa. Ia melemparkan sebuah cambuk ke arah Lilo. Gadis itu memandanginya dengan bingung. Ia tak tahu untuk apa alat itu. Mad Dog menjelaskan bahwa cambuk itu adalah alat bantu untuk ritual. Ia harus menggunakannya sebagai fondasi dan mencoba lagi. Semakin rumit pola dan formula yang ia buat, maka semakin kuat hasilnya. Lilo mencoba kembali. Kim menyaksikan dari kejauhan dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan rasa tak puas. Tiba-tiba, sekelompok goblin muncul. Mad Dog duduk santai di atas rerumputan dan memerintahkan mereka untuk mengurusnya. Mereka hanyalah magang. Yang penting mereka tidak mati dan memberikan usaha terbaik mereka. Dari samping, sang lelaki tua mengamati. Jika Kim terus menggunakan skill seperti ini, ia hanya akan mencapai peringkat B. Itu pun jika mananya tidak menguap begitu saja. Goblins mungkin termasuk monster yang mudah, tapi meminta pemula menghadapi satu kelompok sendirian jelas gila. Lilo dan Kim akhirnya bertindak. Di tengah pertarungan, Kim terhempas ke samping dan salah satu goblin langsung menyerang dari atas. Dengan cepat, Lilo menggunakan skillnya. Tamer. Ia berhasil mengendalikan pergerakan sang monster selama 10 menit. Goblin itu membeku. Dengan tegas, Lilo memerintahkan sang goblin untuk mundur. Ia patuh. Setelah tugasnya selesai, Lilo menoleh kepada Mad Dog, ingin tahu pendapatnya atas usahanya. Mad Dog dan Sherry hanya berdiri di sisi, membicarakan kemampuan langka itu. Gadis ini memiliki potensi besar di masa depan, kata mereka. Mad Dog tahu betul apa yang ia lihat. Tapi apa gunanya
jika ia hanya mampu mengendalikan satu goblin sementara satu kelompok kini mengepung mereka. Dan di saat genting itulah, permohonan Kim terdengar menembus dimensi lain, sebuah jeritan yang mencari bantuan di tengah kekacauan. Setelah pelajaran usai, para murid mengucapkan terima kasih. Di tengah keramaian itu, Lilo akhirnya berhasil memahami cara menggunakan kekuatannya. Mad Dog, dengan nada bijak namun khawatir, menyarankan agar Lilo mempertimbangkan untuk meminta mentor lain pada Min Si-jun jika pelatihan ini terlalu melelahkan. Tapi Lilo tak tergoyahkan. Dengan keseriusan dan rasa percaya diri yang tinggi, ia menganggap bahwa kebangkitan kemampuannya sebagai hunter menjadikannya seseorang yang istimewa, bahkan patriotik. Kim, yang kelelahan, bersandar tak berdaya di pundak Sherry, sementara Lilo terus berbicara penuh semangat tentang mimpinya. Baginya, sehebat apapun pedang, sang pemiliknya harus percaya diri dalam mengayunkannya. Pelatihan dan adaptasi terhadap mana adalah segalanya. Jika kau sudah belajar sesuatu, katanya, maka teruslah bekerja keras. Tiba-tiba, kerumunan orang tampak berlari mendekat. Terdengar desas-desus tentang negosiasi antara Guild Azure Flower dan satu pihak lain mengenai gerbang misterius yang baru ditemukan di Gurun Timur Tengah. Mad Dog memperhatikan lebih saksama. Ia tahu siapa yang terlibat. Ia mengenali guild itu. Saat yang lain membahas gerbang tersebut, yang tampak berbeda dari gerbang biasanya, Lilo hendak bertanya. Tapi matanya bertemu dengan pandangan tajam Kang Hwa. Mayat-mayat dari insiden itu memang utuh, namun organ-organ dalamnya tercabik, seolah ada sesuatu yang sengaja diletakkan di dalam tubuh mereka. Kang Hwa tampak merenung dalam diam. Hanya sesuatu yang sangat spesifik yang bisa menyebabkan kerusakan seperti itu. Mad Dog mendekati Kang Hwa dan berkata pelan, "Akhirnya kita bertemu lagi." Kang Hwa hanya terpaku, diam, menatapnya. Ia tidak menyapanya, tak ada sapaan seorang murid kepada sang master yang kembali. Malah, Kang Hwa tampak canggung, seolah berpura-pura tak tahu Mad Dog telah kembali. Ketika Mad Dog mengajaknya berbicara, ia menolak dengan dingin, berkata bahwa ia harus pergi. Mad Dog hanya menatap punggungnya yang menjauh, tak berkata apa-apa. Seorang pria tua menghampirinya, marah karena sikap Kang Hwa yang dianggap tak sopan. Namun Mad Dog tetap diam. Ia melihat ada sesuatu di balik sikap dingin itu. Mata Kang Hwa yang sembab karena menangis. Di sudut yang sepi, Kang Hwa meringkuk sambil memeluk lututnya, tangisnya terpendam dalam pelukan dirinya sendiri. Kekalahan dalam sparring bersama Min Si-jun telah mengguncangnya. Ia selalu seperti ini, menangis diam-diam, bersembunyi. Tapi pada akhirnya, mereka selalu tahu. Mad Dog mencoba mengelus kepalanya, namun Kang Hwa menepis tangan itu. "Aku hanya orang yang kau pungut," katanya getir. "Kau bukan kakakku yang sebenarnya. Jangan ikut campur dalam hal yang bukan urusanmu." Mad Dog hanya tersenyum tipis. "Dunia ini memang kacau," ujarnya. "Tapi meskipun begitu, aku memilihmu sebagai keluargaku. Aku menganggapmu sebagai adikku sendiri. Jadi kenapa kau tak bisa menganggapku sebagai kakak?" Kang Hwa menepisnya sekali lagi. Untuk menghibur, Mad Dog menggoda. "Kalau begitu, di pelatihan selanjutnya aku akan membuatmu kelelahan sampai menangis 2 kali lipat." Namun di balik candanya, ada ketulusan yang tak terbantahkan. Kang Hwa berjalan menyusuri jalanan, pikirannya penuh. Ia tahu, ia dulu bersikap dingin karena rasa malu. Tapi sesungguhnya, ia tak pernah ingin menjadi adik kecil yang lemah atau murid terbaik yang dielu-elukan. Ia hanya ingin menjadi cukup kuat untuk berdiri sejajar, sebagai rekan seperjuangan, sebagai penopang dunia yang telah diciptakan Mad Dog. Namun dalam dirinya, Kang Hwa tahu ia menyimpan perasaan yang seharusnya tak ia miliki. Ia adalah anak dari penjahat besar, dibesarkan dengan kekayaan hasil kejahatan. Perasaan ini tak pantas dimiliki oleh orang seperti dirinya. Dan meski itu menyakitkan, Kang Hwa tahu Choi Dae-so benar. Mad Dog seharusnya tak terlibat dengannya, tapi ia tidak akan tinggal diam. Ia akan terus bertarung demi sang master yang telah memberinya hidup baru. Sementara itu, Min Si-jun bangkit dari tempat duduknya saat melihat Kang Hwa muncul di hadapannya. Ia terkejut. Waktu pertemuan yang dijanjikan belum tiba. Kang Hwa hanya meminta sedikit waktu. Di sisi lain, Kang Ho berdiri dalam ruang Choi Dae-so. Sejak gerbang itu pertama kali muncul, 3 pengikut fanatik telah memimpin pertempuran melawan iblis, mabuk oleh kekuatan baru yang mereka raih. Mereka telah bertempur dalam perang yang menentukan nasib umat manusia. Kang Ho berbicara perlahan. "Jika kau memang membuat kesepakatan dengan iblis demi membangun kembali peradaban, demi membangkitkan bangsa,
Namun sebelum ia selesai, Choi Daeso memotong. Tak perlu berputar-putar. Aku lebih tertarik bertemu Mad Dog. 10 tahun lalu, bahkan seekor anjing gila bisa dijinakkan hingga ragu-ragu oleh Mad Dog. Tapi kini semua orang, termasuk Kang Ho, memiliki ilusi berlebihan tentangnya. Para pengagum itu lucu, kata Choi Daeso. Manusia kini memiliki kekuatan besar. Kita harus tahu seberapa jauh batasnya, dan kekuatan hanyalah alat. Tujuanku sederhana, bertarung melawan yang terkuat dan menang. Choi Daeso menegaskan, bukan alasan yang penting, tapi kesamaan kepentingan. Banyak orang hebat yang menjalin kerjasama dengan iblis atas nama memulihkan negara mereka. Dan selama 10 tahun terakhir, manusia telah kembali membangun peradaban. Ia tahu bahwa Kang Ho mungkin datang untuk meminta pertanggungjawaban, tapi Kang Ho hanya bertanya, apakah benar kesepakatan itu terjadi dan siapa yang terlibat dalam menghapus semua catatan tentangnya? Choi Daeso mengangkat bahu, tak menyembunyikan apapun. Ia hanya menginginkan satu hal, balas dendam. Dan dengan kembalinya Mad Dog, kesempatannya terbuka lebar. Bahkan, ia bersedia mengatur pertemuan mereka bertiga. Ketika mereka mendekati jendela, sosok Mad Dog muncul dan menghalangi seluruh pandangan. Sudah lama tak bertemu Choi Daeso, katanya. Suara tenang, namun mengandung bayangan masa lalu yang berat. Langkah kaki itu menurun perlahan. Di tangannya, petir membungkus jemari seperti ular hidup. Dengan satu gerakan menggelegar, ia menghantam jendela besar, menghancurkannya hingga serpihan kaca melesat ke segala arah, bagaikan bintang tajam di tengah malam. Choi Daeso berdiri di ambang kehancuran itu, wajahnya mencerminkan amarah dan kegembiraan yang memuncak. Ia telah lama menantikan momen ini, pertemuan dengan sang rival. Satu kakinya menapak ke lantai, berusaha memasuki bangunan dari pintu depan. Namun, betapa konyolnya, pintu itu seperti melawan kehadirannya. Tak ingin membuang waktu, ia langsung menuju intinya, sebelum siapapun mencoba menghentikannya seperti 10 tahun lalu. Kala itu, Raja Iblis Dimensi keempat, Pandemonium, menampakkan kekuasaannya. Choi Daeso lah yang memilih berpihak kepada kegelapan, mengkhianati semua orang, dan mengirim Mad Dog ke alam iblis. Kini, dengan sinar menyilaukan yang memantul dari wajahnya, Choi Daeso mengusap dahinya, tampak terkejut oleh kemunculan yang begitu mencolok dan pertanyaan yang, baginya, begitu membosankan. Mad Dog, yang kini berdiri di hadapannya, hanya peduli pada satu pertanyaan. Dan Choi Daeso tahu, jika ia tak menjawab dengan baik, gedung ini bisa runtuh dalam sekejap. Selama 10 tahun, wajah Mad Dog tak menunjukkan goresan sedikit pun. Mungkin bagi Choi Daeso, hidup di alam iblis tak lebih dari liburan yang gemilang. Namun, sebelum mulutnya sempat menuturkan jawaban, sebuah benda melesat nyaris mengenai wajahnya, menghantam jendela kedua hingga berkeping. Ancaman Mad Dog jelas, jawab satu pertanyaan atau tubuhmu akan tercerai dan tersebar ke seluruh dimensi. Choi Daeso mengusap wajahnya, merenung sejenak. Apa kau pernah berpihak pada Pandemonium? Apa kau ada hubungannya dengan kematian Minjun? Sekali saja kau berani menyentuh Kang Hwa atau salah satu muridku. Sebuah senyum muncul di wajahnya. Lalu ia tertawa. Sebuah tawa dingin, penuh kenangan. Inilah yang ia rindukan. Haus darah, ketegangan medan tempur. Saat Mad Dog terbuang ke dimensi iblis, Choi Daeso menggunakan gelar terkuat untuk menantang para pemburu dunia dan menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Bagi Choi Daeso, persaingan lama mereka tak lagi penting. Satu pertanyaan saja, terlalu mudah. Mad Dog bukan orang yang hidup dengan aman. Dia selalu melangkah di tepi maut, dan untuk membuat Choi Daeso berbicara, rasanya mulut itu harus disobek paksa. Tiba-tiba, Kang Do berdiri di tengah-tengah mereka, memisahkan dua kutub yang hampir meledak. Ia menyerukan akal sehat, mengajak mereka berpikir di mana mereka berada. Ini kawasan sipil. Pertarungan dua kekuatan besar seperti mereka akan menimbulkan gempa sosial. Apakah Mad Dog ingin mencoreng reputasi adiknya sendiri dengan menyerang pemerintah secara terang-terangan? Namun, Choi Daeso hanya mendengus bosan. Dulu semuanya lebih menyenangkan. Mereka bertarung, membunuh tanpa ragu, saling mencabik demi kekuasaan. Kini, era yang membosankan telah datang. Mad Dog sempat melukai Choi Daeso, membuatnya berdarah. Namun, ketika ditanya tentang Minjun, Choi Daeso menjawab dingin. Ia tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Sedangkan tentang Kang Hwa, katanya ia bergabung atas keinginannya sendiri. Dan jika murid-murid Mad Dog gagal,
itu bukan salahnya. Bila masih ada pertanyaan, datanglah lain waktu. Ia akan siapkan tempat agar Mad Dog bisa mengamuk dengan leluasa. Ia pun berbalik, meninggalkan Mad Dog yang hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Sunyi tercipta antara Mad Dog dan Kang Do, seiring langkah mereka menyusuri koridor. Di tengah perjalanan, seorang petugas mendekati Choi Daeso, melaporkan adanya pelanggaran tak biasa. Choi Daeso hanya membungkamnya dengan sorot mata penuh percaya diri. Tak perlu kata-kata. Anak muda itu minta maaf, namun Choi Daeso justru memberinya perintah. Siapkan gerbang dan bawa Kang Hwa. 7 jam sebelumnya. Dalam ruang diskusi, Min Si Jun dan Kang Hwa tengah membicarakan gerbang itu dan kematian para pemburu yang ditemukan dengan organ rusak pada tingkat sel. Sebuah kekuatan aneh telah menyerang mereka. Entah itu kemampuan khusus atau sesuatu yang ditelan. Masalahnya, semua korban terhubung dengan sebuah gil perdagangan misterius yang beroperasi dekat gerbang tersebut. Terlalu tertutup, nyaris tanpa jejak. Rumor berkata, pemimpin gil itu adalah seorang iblis. Kang Hwa tak berniat menentukan apakah rumor itu benar, tapi satu hal pasti, ini harus diselidiki. Mereka akan bergerak, cepat atau lambat. Ia berjanji akan memberi kabar jika menemukan sesuatu. Ia memperingatkan Min Si Jun agar berhati-hati. Choi Daeso mengawasi gilmu. Jadi jangan hubungi aku, dan Kang Hwa sendiri akan menghubungi Min Si Jun jika perlu. Min Si Jun bertanya, kenapa Kang Hwa? Namun jawabannya sederhana. Jangan beritahu sang master. Min Si Jun menduganya. Kang Hwa memang telah lama berada di bawah perintah Choi Daeso. Tapi jika tujuannya mencari jejak Mad Dog, kenapa ia masih bertindak seperti ini setelah Mad Dog kembali? Mad Dog selalu mempercayai murid-muridnya. Namun tampaknya mereka semua menyimpan rahasia masing-masing. Bagi Min Si Jun, kepercayaan adalah barang langka. Ia tak pernah benar-benar bisa mempercayai siapapun dari mereka. Kepalanya penuh kebingungan. Tiba-tiba, Mad Dog masuk ke ruangan, bertanya tentang Kang Hwa. Min Si Jun langsung tegang. Menatap sang kakak, ia memintanya agar jangan menyembunyikan apapun darinya. Ia khawatir sesuatu telah terjadi pada Kang Hwa. Kang Hwa bersiap pergi, namun langkahnya terhenti. Seseorang datang, meminta maaf karena harus menghentikan perjalanannya. Yang Mulia memanggilnya segera. Kang Hwa hanya menunduk, suaranya tenang namun berat. Baiklah, ayo pergi. 10 tahun yang lalu. Segera setelah Mad Dog menghilang, iblis itu datang kepada Choi Daeso. Ia meminta sesuatu yang tak biasa, untuk menghapus setiap ingatan tentang Mad Dog. Permintaan itu tampak ekstrim, namun ada alasan kuat di baliknya. Mad Dog, manusia yang nyaris menumbangkan Raja Iblis dimensi keempat, adalah ancaman terhadap tatanan kekuasaan yang selama ini dijaga. Untuk menguasai suku iblis independen, sang raja harus tampak mutlak. Kabar kekalahan, apalagi dari seorang manusia, akan menjadi retakan yang menghancurkan fondasi sistem yang dibangun dengan darah dan ketakutan. Meski perang telah dinyatakan usai, dunia masih belum pulih dari ketidakpastian. Kini telah dimulai perundingan antara manusia dan iblis, sesuatu yang tak pernah diduga. Tampaknya pihak iblis telah salah menafsirkan sesuatu. Mereka menerima kesepakatan damai karena mengira merekalah pemenang. Namun kenyataannya, manusialah yang menang. Sebagai bagian dari perjanjian, bangsa iblis diizinkan untuk memulihkan diri di tanah kutub yang terpencil. Sebuah penawaran yang masih diperdebatkan relevansinya. Apakah ada alasan kuat bagi umat manusia untuk menerimanya? Sementara itu, Choi Daeso, sang pemburu yang dikenal luas sebagai yang terkuat di Korea Selatan, selalu berada dalam pengawasan. Ada yang mengatakan bahwa ia menyesali berakhirnya perang. Sebuah kekuatan baru telah ditemukan dan potensinya tampak tak terbatas. Namun, waktu di mana seseorang bisa menggunakannya sesuka hati akan segera berakhir, tergantikan oleh hukum dan sistem yang membatasi. Iblis itu tahu apa yang Choi Daeso sembunyikan, keinginan untuk bertarung melawan lawan yang kuat, bukan demi tujuan, tapi demi pertarungan itu sendiri. Choi Daeso dengan lengan terlipat mengingat kembali janji iblis itu, membantunya mencapai puncak kekuatan mana. Tapi apakah harga dari itu semua sepadan? Bahkan jika tawaran itu diterima, bukankah kekuatan barunya justru menjadi ancaman baru bagi bangsa iblis itu sendiri? Mereka yang berumur panjang seperti iblis memiliki perspektif berbeda dari manusia yang rapuh dan terbatas usianya. Mereka mendambakan satu hal, kebenaran di balik gerbang-gerbang yang menghubungkan dimensi dan aliran mana. Ketika Choi Daeso pergi,
Iblis itu mengucapkan kata terakhirnya, ia akan menunggu keputusan sang pemburu. Sekarang, di dalam gerbang rank F, wilayah eksklusif milik Guild Infinity yang dipimpinnya, Choi Dae-so menerima laporan dari bawahannya. Mereka telah menyiapkan gerbang-gerbang kosong yang tidak dapat diselidiki dan memastikan tidak ada makhluk hidup yang tersisa di dalamnya. Wilayah ini sepenuhnya berada dalam kendali Guild Infinity, fraksi pribadi Choi Dae-so. Setelah membatasi akses warga sipil, mereka bersiap. "Kerja bagus," kata Choi Dae-so datar. Ia menanyakan bawahannya, "Kau sudah mengirimkan undangan dengan benar, kan?" "Sudah, Tuan. Tapi bagaimana untuk rapat umum besok?" "Aku tahu, jadi jangan buat aku mengulanginya," ucap Choi Dae-so. Tiba-tiba, Kang Hwa muncul dengan muka marah, tersinggung. Ia tidak mengerti mengapa ia diundang ke tempat yang begitu asing, terlalu banyak mata asing yang membuatnya harus menjaga kata-katanya. Namun, rasa penasaran lebih besar dari amarah. Mengapa ia di sini? Choi Dae-so menatapnya, lalu bertanya, apakah ia berpikir bahwa dirinya bertanggung jawab atas menghilangnya Mad Dog? Pada masa itu, Choi Dae-so tidak menjawab tawaran iblis. Ia tidak bekerja sama. Meski tahu bahwa jejak tentang Mad Dog satu persatu menghilang, ia tak melakukan apa-apa. Baginya, hilangnya Mad Dog bukanlah masalah. Kang Hwa menatapnya, terkejut. Ia baru sadar bahwa tindakan Choi Dae-so saat itu telah membentuk semua yang terjadi sekarang. Namun, bagi Choi Dae-so, itu hanya berarti satu hal. Ia menjadi lebih kuat. Yang penting hanyalah bahwa dirinya adalah yang terkuat di antara mereka. Sebuah bola sihir melesat melewati Kang Hwa. Ia tahu, tawaran bangsa iblis tidak masuk akal. Ia tak terkejut mengetahui Choi Dae-so punya hubungan dengan mereka. Bagi Kang Hwa, semuanya adalah kesalahan Choi Dae-so. Hilangnya tuanku, terhapusnya semua rekaman, bahkan kebohongan besar ini. Choi Dae-so tersenyum dingin. Ia berkata bahwa Kang Hwa sangat mirip ibunya, temperamental, licik, memanfaatkan musuh demi tujuan pribadi, tapi tetap saja bodoh dalam membaca situasi. Baginya, Kang Hwa hanya alat untuk membangkitkan semangat bertarung Mad Dog. Ketika Mad Dog menghilang, luka batin yang menghantuinya selama bertahun-tahun ikut lenyap. Tapi bayang-bayang itu tetap membekas, seperti noda yang tak bisa dihapus. Kini waktunya untuk menghapus noda itu, menghapus Mad Dog dari sejarah. Kang Hwa marah. Ia tahu, tuannya tak akan mengorbankan diri untuk hal sebodoh ini. Tapi Choi Dae-so tahu lebih dalam. Ia melihatnya dalam tatapan Mad Dog terakhir kalinya. Pria itu meninggalkan cukup kekuatan. Dan kini, Kang Hwa, setelah 10 tahun, cukup kuat untuk menjadi percikan yang meledakkan segalanya. Choi Dae-so menginjaknya. Dengan sihir, ia memasang rantai-rantai yang membatasi gerakan Kang Hwa. Tak ada gunanya melawan. Ini adalah artefak buatan para master dari langit hitam. Bahkan pemburu peringkat tinggi pun takkan mampu menghancurkannya. Setiap kali ia melawan, rantai itu akan menyerap kekuatannya dan menggerogoti pusat energinya. Kang Hwa merintih kesakitan. Meskipun semua ini bagi dirinya, Choi Dae-so tetaplah sampah. Ia berusaha bangkit, dan saat itulah kilatan terang menyambar Choi Dae-so. Mad Dog telah kembali. Pertarungan yang menentukan segalanya. Kini sejarah akan ditulis ulang. Di tempat ini, sang pahlawan masa lalu akan mati, dan seseorang lainnya akan menjadi yang terkuat di dunia ini. Mad Dog mendengar semua itu dan menganggapnya omong kosong. Dua pria itu berdiri saling berhadapan. Di sekeliling mereka, energi magis dan cahaya membuncah liar. Choi Dae-so tersenyum tipis. Ia telah lama menantikan pertarungan ini. Tapi pukulan pertama mengejutkannya. Terlalu ringan. 10 tahun telah menciptakan jurang kekuatan yang dalam. Mad Dog belum sepenuhnya pulih. Tapi Mad Dog tahu, pria di depannya adalah monster sejati. Tak ada waktu untuk ragu. Dalam hati, ia memanggil iblis dalam dirinya, Frey, dan memintanya untuk mengeluarkan semua kekuatan yang dimilikinya. Pertarungan terakhir telah dimulai. Frey menarik napas dalam-dalam, menahan nyeri yang masih terasa di tubuhnya. "Aku belum sepenuhnya pulih," jawabnya lirih. Namun matanya menatap dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Baru kali ini ia melihat sosok sekuat itu berdiri tepat di hadapannya. Setengah. Itu hanya 50% dari kekuatan yang digunakan Mad Dog di dunia lain. Seharusnya tak akan ada masalah. Di sisi lain, Choi Dae-so memperhatikan Mad Dog dengan tatapan tajam. Ia merasa, bahkan sebelum pertempuran dimulai, bahwa Mad Dog sudah mulai menyesal memasuki medan ini dengan percaya diri. Tapi penyesalan tak punya tempat di tengah duel para pemburu generasi pertama.
Mereka yang dijuluki para Awaken sejati. Amarah, hasrat, dan tekad membakar setiap gerakan mereka. Bagi Mad Dog, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi bajingan seperti Choi Daeseo. Pertarungan mereka berlangsung secepat kilat. Mantra-mantra meluncur begitu cepat hingga sulit ditangkap mata telanjang. Kang Hwa, yang menyaksikan dari sisi arena, tahu bahwa mereka berbeda kekuatan, tapi tak pernah ia menyangka bahwa selisih peringkat mereka sebesar ini. Sebuah trisula sihir muncul dari segel. Choi Daeseo bersiap menyerang, sudah lama sekali, melepaskan semua pengekangan, dan menghantamkan diriku pada esensi mana. Mad Dog menghadapinya tanpa gentar. Perasaan yang melingkupinya begitu kuat, tak terkatakan. Ia melemparkan semua batasan, mencoba menerobos ke inti dari mana itu sendiri. 10 tahun telah berlalu, namun kebiasaan buruknya mengumpulkan mainan belum juga hilang. Mad Dog mendongak. Trisula sihir itu meluncur lurus ke arahnya. Ia, dengan ciri khas kekasaran seperti gorila, tak peduli dengan bagaimana ia terlihat. Baginya, ia hanyalah orang bodoh yang cukup nekat untuk bertahan. Seketika Mad Dog, dia berhasil menangkap trisula itu. Namun segel berwarna kuning dan merah membungkus seluruh arena pertempuran, membuat atmosfer menjadi mencekam. Choi Daeseo bersiap lagi untuk melesatkan pedang-pedangnya, dan tiba-tiba suara lantang bergema. Jangan berkedip, anjing gila. Pertarungan mereka terlalu intens, dahsyat hingga terjadi dentuman keras. Mad Dog berhasil menangkis serangan dengan mengeluarkan sihir perisai. Tapi bagi Choi Daeseo, semua ini hanyalah perisai menyedihkan. Ia mengangkat palu raksasa dan hendak menghancurkannya menjadi debu. Tiba-tiba, Ice Fang Spear diciptakan. Bongkahan es raksasa meluncur langsung ke Choi Daeseo. Ledakan sihir menciptakan bola es putih yang membutakan pandangan. Palu itu jatuh menghantam lantai, menciptakan retakan baru. Choi Daeseo terkesima melihat Mad Dog tak menyerah begitu saja. Mad Dog bahkan memberinya waktu untuk berurusan dengan artefak itu jika ia tak ingin mati. Dari kejauhan, Kang Hwa menyaksikan dengan mata yang penuh emosi. Jika ini adalah tujuan Choi Daeseo, maka sekarang semua terlihat sia-sia. Apakah ia sungguh berpikir bisa duduk dan makan seperti tak terjadi apa-apa setelah semua ini? Tidak, itu tidak benar. Kau bisa berjuang lebih keras lagi, ucap Choi Daeseo. Tapi Kang Hwa mengerti satu hal, Mad Dog masih sanggup bertarung. Dan itu saja sudah cukup menjadikannya seseorang yang berharga. Tapi Choi Daeseo kembali berteriak. Apakah ini tak cukup terhormat untuk seorang putri dari pembunuh berantai? Dengan suara bergetar, Kang Hwa berteriak, "Diam!" Air mata mengalir dari kedua matanya, penuh rasa sakit. Mad Dog menoleh padanya, meminta agar ia tak bergerak. Ia tahu itu akan menyakitinya. Choi Daeseo hanya mengamati. Mad Dog tertawa getir, aura dari tubuhnya menjadi pekat. Rasanya seperti mengikis kulit. Choi Daeseo tersenyum tipis. Ia masih sangat bersemangat untuk melanjutkan. Namun sebelum ia bisa bergerak, Mad Dog melesat secepat kilat ke arahnya. "Diam," bisiknya tajam. Ia menyerang melingkar sambil mengamati Choi Daeseo dari sisi. Cara Mad Dog memanipulasi mana begitu aneh, kepadatan energinya berubah. Choi Daeseo bersiap mengangkat perisai dan pedang. Setelah bentrokan terjadi, dia terpundur dan bergumam, "Gaya bertarungmu pengecut." Pemanfaatan mana tak banyak berubah dalam 10 tahun. Mad Dog menatapnya. "Kau yang paling tidak pantas bicara soal taktik. Kau masih muda waktu itu," jawabnya. Sebuah pedang jatuh tepat di depan kaki Choi Daeseo. Dan dari serangan terakhir itu, Choi Daeseo akhirnya menyadari sesuatu yang pasti. Rantai mulai membelit kaki Mad Dog. Ia mengangkat tangannya, siap menghantam. Mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berkata dengan penuh keyakinan, "Tak ada satu pun yang bisa menandingiku." Gelombang energi menyapu seluruh medan. Begitu kuat hingga tak jelas apakah ada yang selamat. Kang Hwa, ketakutan, mulai memanggil tuannya. Ia menatap lebih dekat dan melihat Choi Daeseo berdiri perlahan. Ia mendengus. Dari semua yang Mad Dog katakan, hanya satu hal yang benar. Namun belum sempat ia melanjutkan, Mad Dog memotongnya, "Kau tak akan pernah bisa menandingiku." Lalu, dalam satu gerakan cepat, Mad Dog menangkap pedang itu di tangannya. Choi Daeseo menekan keras, berusaha menambah kekuatan artefak legendaris itu untuk membunuh Mad Dog. Sebilah pedang, kemampuan memotongnya begitu dahsyat hingga konon bisa membelah bangunan sekaligus. Tubuhnya menegang, bukan karena kekuatan pedang itu,
melainkan karena Mad Dog yang berdiri di hadapannya bahkan tak bergeming sedikit pun. Mad Dog dikenal sebagai sosok yang selalu memberikan segalanya. Dia sudah melakukan pertarungan selama 100 tahun. Dalam satu hentakan penuh tenaga, ia memberi pukulan dahsyat ke Choi Daeseo hingga tubuh itu terlempar jauh. Cahaya menyilaukan menyelimuti Mad Dog. Kekuatan yang cukup untuk melumatkan satu pasukan. Choi Daeseo terbang, tubuhnya menghantam tumpukan bebatuan. Ia tersenyum miris. Sudah lama rasanya sejak darahnya sendiri terakhir kali mengalir. Namun satu hal jelas bagi Choi Daeseo. Mad Dog sudah sepenuhnya serius. Itu berarti kini saatnya ia menunjukkan taringnya juga. Sejak insiden besar bertahun-tahun lalu, semua hunter kelas SS yang tersertifikasi diwajibkan mengenakan gelang pengontrol. Pembatas mana, kekuatan fisik, dan kemampuan khusus lainnya. Semua demi keselamatan masyarakat luas. Dan bila ada yang membuka batas itu tanpa izin pemerintah, maka ia otomatis menjadi kriminal. Inilah yang membuat Choi Daeseo muak. Gelang itu tak ubahnya tali kekang untuk anjing. Cocok untuk binatang buas yang hanya tahu cara bertarung seperti Choi Daeseo. Ejek Mad Dog. Jadi engkau benar-benar menaiki tangga kekuasaan hanyalah untuk mendapatkan izin bertarung legal dari pemerintah. Hanya itu? Amarah Choi Daeseo memuncak. Ia telah menahan kekuatannya selama ini, dan kini waktunya telah tiba. Ia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, namun Mad Dog hanya menatap tanpa gairah. Ketika gelombang energi besar menghantamnya, ia tetap berdiri tegap hanya dengan satu tangan sebagai pelindung. Tak jauh dari sana, Kang Hwa jatuh tersungkur. Nafasnya tercekat, tubuhnya menggigil. Tekanan mana dari kedua pria itu cukup untuk membelah bumi. Jika ini terus berlangsung, gerbang dunia lain itu bisa runtuh. Dan jika kekuatan sang master lepas kendali, bisa jadi seluruh kota ikut musnah. Rantai di tubuh Kang Hwa menguap. Ia tahu, tugasnya adalah satu, menghentikan mereka, apapun yang terjadi. Ketegangan di medan itu memuncak. Choi Daeseo meraih palunya, bersiap menyerang lagi. Namun, Mad Dog lebih cepat. Dengan kilat menyambar, ia melancarkan serangan berikutnya. Bahkan Frey, yang hanya menyaksikan dari jauh, merasa pusing oleh tekanan luar biasa itu. Jika ini baru setengah kekuatan Mad Dog, bagaimana jika ia mengerahkan semuanya? Terlintas di pikiran Choi Daeseo. Bahkan dengan kekuatan penuhku, jurangnya masih selebar ini. Dengan tekad bulat, Choi Daeseo mengeluarkan semua aura dan tertawa keras. Ia kembali menggenggam tombaknya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan melemparkan tombak itu ke arah Mad Dog. Gigit, serunya. Dari tombak tersebut, muncul seekor harimau putih dengan taring raksasa. Harimau itu melesat, menggigit Mad Dog tanpa suara. Tapi yang mengejutkan bukanlah keberhasilan serangan itu, melainkan kenyataan bahwa artefak itu menyimpan seekor iblis. Seketika, Mad Dog mengeluarkan skill Tamer. Salah satu skill yang diserap dari muridnya. Namun iblis itu sekarang menuruti Mad Dog. Harimau yang tadi buas, kini duduk jinak di sisinya seperti anak kucing. Choi Daeseo ternganga. Sang master telah berganti. Ia tak pernah membayangkan hal ini terjadi. Kang Hwa akhirnya mendekat. Cukup, serunya panik. Lihat sekeliling kalian, gerbangnya hampir runtuh. Kalian tahu apa yang terjadi jika mana di sini bocor? Ini bisa jadi bencana internasional. Namun Choi Daeseo hanya tersenyum dingin. Kurang ajar, gumamnya, penuh ejekan. Saat ia mulai kehilangan kendali, Kang Hwa menghubungi markas besar dan pihak asosiasi. Bantuan harus datang, dan cepat. Pertarungan ini harus diakhiri sekarang juga. Mad Dog menunduk, pandangannya jatuh pada gelang yang tadi terlepas ke tanah. Saat itu, gelang itu mulai berdering. Choi Daeseo mengambilnya dan menjawab panggilan. Suara bawahan Choi Daeseo dari markas besar terdengar jelas. Presiden, ada masalah mendesak. Jadi tolong cepat datang. Choi Daeseo mengerutkan dahi, lalu menjawab dengan nada kesal. Aku datang. Sebelum pergi, ia meninggalkan komentar pedas. Karena alasan beginilah, binatang buas sebaiknya tidak dibesarkan. Pertarungan pun usai. Ketertarikan Choi Daeseo telah padam. Kang Hwa jatuh berlutut. Ia tidak ingin sang master mengetahui siapa dirinya. Bahkan jika ia mati, ia tak sanggup menunjukkan hati tulus dan niat baik yang selama ini ia simpan. Ia khawatir. Apa yang akan dipikirkan sang master jika ia tahu bahwa Kang Hwa adalah anak seorang kriminal? Namun ketika Mad Dog menghampiri, yang ia tanyakan hanyalah, apa kau baik-baik saja? Kang Hwa menatapnya, penuh rasa bersalah, tapi ia juga lega. Mad Dog masihlah orang yang sama,
hangat dan tulus. Dengan air mata yang belum jatuh, ia bangkit dan memeluknya erat.